Silakan Pak Amin Sunaryadi. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Badan Legislasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin pimpinan, apakah paparan yang sudah saya siapkan bisa dibantu ditayangkan? Baik, pertama-tama koreksi sedikit pimpinan, saya sekarang bukan Ketua Komite Pengawas Perpajakan. Awal April kemarin masa kerja saya selesai 3 tahun, jadi sekarang saya pribadi. Terus yang kedua, terima kasih atas undangan di RDP hari ini. Saya gembira sekali ada RDP yang isinya seperti ini. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, jadi saya jadi optimis korupsi bisa diurus nih. Karena sampai sebelum ada undangan ini, saya tidak melihat cahaya untuk mengurus korupsi. Jadi apresiasi sekali RDP yang isinya mengevaluasi Undang-Undang Tipikor. Baik, next. Jadi sesuai dengan TOR, agendanya yang pertama ingin saya sampaikan adalah hal-hal penting. Ini terkait dengan siapa yang menghitung kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, hal-hal yang lebih penting. Ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan di dalam TOR. Next. Yang pertama, hal penting ini mengenai lokasi. Lokasi sumber daya untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, saya berasumsi RDP ini terkait dengan sistem peradilan pidana, bukan terkait dengan keuangan negara, perbendaharaan negara, pembukuan keuangan negara, pemeriksaan maupun pertanggungjawaban. Next. Yang pertama, lokasi sumber daya, next. Nah, jadi kalau dilihat dari lokasi BPK ini ada di Jakarta dan ibu kota provinsi jumlahnya 4.000, BPKP jumlahnya kira-kira 6.000, kemudian Inspektorat Jenderal ada sekian banyak, terus juga Inspektorat Daerah ada banyak, akademisi juga banyak, lebih menyebar. Jadi yang saya lihat begini, untuk menuntaskan proses penyidikan, penuntutan, nantinya juga persidangan, perlu kehadiran ahli yang menghitung kerugian keuangan negara di lokasi penyidikan. Kalau penyidikannya di kabupaten, BPK sanggup nggak menyediakan orangnya? Gitu. Saya yakin nggak bisa. Apalagi kalau tindak pidana korupsinya nilainya cuma 300 juta. Mungkin di Jakarta 300 juta kita tutup mata, tapi di desa itu nilai yang sangat besar. Kemudian kalau siapa yang harus menghitung itu BPK ataupun BPKP, saya lihat nggak praktikal. Mungkin banyak penyidikan yang nggak bisa dijalankan karena nggak ada yang menghitung. Kemudian karena itu saya berkesimpulan begini, penghitungan kerugian keuangan negara untuk keperluan peradilan pidana korupsi secara praktis tidak boleh dimonopoli oleh BPK. Jadi surat edaran Kejaksaan Agung lebih tepat untuk diikuti. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara menghitungnya. Saya dari pengalaman saya dan dari pengamatan saya, cara menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK banyak ngawurnya juga. Jadi mungkin menurut mereka benar, tapi dari dalam sana juga saya dapat informasi memang caranya ngawur karena ada yang dituju atau ada yang ditakuti. Jadi terpaksa harus mengatakan angka sekian karena takut. Jadi lebih penting cara menghitungnya bagaimana sih, standarnya bagaimana sih, kemudian diajarkan ke banyak pihak. Mestinya seperti itu. Next. Kemudian karena siapa yang menghitung kerugian keuangan negara ini lebih terkait ke sistem peradilan pidana, menurut saya kalau sistem peradilan pidana itu pegangannya satu, yaitu KUHP, yang kemarin sudah diberlakukan. Terus
hasil perhitungan kerugian keuangan negara itu kalau dalam persidangan disampaikan kepada hakim, itu cuma ada dua cara. Disampaikan langsung oleh seorang ahli di depan persidangan, disampaikan kepada majelis hakim, atau dalam bentuk surat laporan hasil perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara, disampaikan kepada majelis hakim. Sesuai dengan alat bukti yang dirumuskan di dalam KUHP yang baru saja berlaku, di situ alat bukti yang memungkinkan untuk menyampaikan angka kerugian keuangan negara itu hanya keterangan ahli dan surat. Di dalam KUHP tidak ada alat bukti yang judulnya BPK, BPKP, ataupun yang lain. Adanya keterangan ahli dan surat. Jadi kalau berpegang pada KUHP ya lewatnya jalur itu. Kemudian di dalam KUHP itu didefinisikan, pasti yang mendefinisikan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Balik juga, ahli itu adalah seseorang. Ahli itu bukan institusi. Jadi ahli itu bukan BPK. Kemudian kalau di persidangan, yang boleh mengajukan ahli ataupun surat, itu adalah JPU dan terdakwa. Kalau terdakwa tidak boleh mengajukan alat bukti keterangan ahli ataupun surat, berarti peradilan nggak adil. Secara terstruktur dan sistematis pengadilannya tidak adil. Nah karena itu kerugian keuangan negara itu harus bisa diajukan oleh JPU maupun oleh terdakwa, biasanya lewat advokatnya. Nah, kalau didefinisikan kerugian keuangan negara itu harus dihitung oleh lembaga negara, selesai terdakwa udah nggak punya hak lagi untuk mengajukan ahli, karena lembaga negara tidak akan mau membantu terdakwa. Artinya bersalah atau tidak itu ditetapkan oleh yang menghitung kerugian keuangan negara. Jadi nggak perlu ada hakim lagi, nggak perlu ada pengadilan lagi. Ini kalau menurut KUHP. Artinya begini, di dalam sidang itu sudah betul-betul nggak adil. Karena kerugian ke negara yang diakui hanya yang dihitung oleh lembaga negara. Lembaga negara ini hanya akan mau menjadi ahli atau membuat laporan untuk JPU. Lalu terdakwa haknya apa? Nah ini kalau terjadi betul, saya khawatir Indonesia akan ditertawakan oleh dunia internasional. Jadi menurut saya tidak boleh dimonopoli oleh BPK. SE Kejaksaan Agung menurut saya lebih tepat untuk diikuti. Jadi kalau toh misalnya mantan pimpinan BPK atau mantan pekerja di BPKP, mantan pimpinan KPK menjadi ahli untuk terdakwa, itu harusnya dibolehkan.